Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Putri Ananda dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan membahas tentang bab revolusi menegakkan panji-panji NKRI. Nah, di dalam bab ini terdapat 3 pokok pembahasan utama, yaitu bagian A, tantangan awal kemerdekaan, bagian B, antara perang dan diplomasi, dan bagian C, nilai-nilai kejuangan masa revolusi. Namun, di sini saya hanya akan membahas bagian A, yaitu tantangan awal kemerdekaan. A. Tantangan awal kemerdekaan. 1. Kondisi awal Indonesia merdeka. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Pemerintahan memang telah terbentuk, beberapa kelengkapan negara juga sudah tersedia. Tetapi karena baru awal kemerdekaan, tentu masih banyak kekurangan. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan, sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali, sementara nilai tukarnya sangat rendah. Kemudian, pada 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI, atau Oeyang Republik Indonesia. Wah, kedatangan suku dan Belanda. Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi oleh Nica. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. 3. Merdeka atau mati. Peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada saat itu? A. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. Pada tanggal 19 Agustus 1900 sekitar pukul 13 WIB berkumandang lewat radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia terus dilakukan. Hal ini semakin membakar semangat para pemuda Semarang dan sekitarnya untuk melakukan perebutan kekuasaan. Bahkan Wongso Negoro selaku pimpinan pemerintahan di Semarang mengeluarkan pernyataan atau perintah sebagai berikut. B. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia pada tanggal 27 September 1945. KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan Republik Indonesia. C. Arek-arek Surabaya untuk Indonesia. Semangat tempur arek-arek Surabaya dalam melawan pasukan sekutu tidak dapat dilepaskan dari kemenangannya melawan kekuatan Jepang di Surabaya dan sekitarnya. Arek-arek Surabaya berhasil menyerbu dan menguasai markas Kampetai yang terletak di depan kantor Gubernur Surabaya. D. Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. E. Pertempuran Medan Area. Tim dari Rapui telah mendatangi kam-kam tawanan di Pulau Perayun Saintis, Rantau Parapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Muhammad Hasan. Ternyata kelompok itu langsung dibentuk menjadi Medan Battalion KNIL. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai pemenang atas perang. Sikap ini memancing timbulnya berbagai insiden yang dilakukan secara spontan oleh para pemuda. F. Bandung Lautan Api.
Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas, artileri, konstruksi, Winkel atau ACW atau yang sekarang disebut dengan Pindad, dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada 17 Oktober 1945. Seperti halnya di kota-kota lain, di Bandung pun pasukan sekutu dan Nica melakukan teror terhadap rakyat, sehingga terjadi pertempuran-pertempuran. G. Berita proklamasi di Sulawesi. Setelah berita proklamasi kemerdekaan tersebar ke seluruh penjuru Sulawesi, sejak itu pula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia merdeka. Cita-cita yang sudah lama diinginkan oleh rakyat. Di Sulawesi Tenggara misalnya, bendera merah putih dikibarkan pada 17 September 1945 dengan dipimpin oleh D. Andi Kasim. H. Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali. Operasi Lintas Banyuwangi Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Peristiwa itu dimulai dengan kedatangan Belanda dengan membonceng sekutu mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar tanggal 3 Maret 1946. Hal ini dimaksudkan Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur yang dinilai sebagai lumbung pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan Republik Indonesia. Bali juga dapat dijadikan penghubung ke arah Australia. Baiklah, sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.